Ya, sementara itu ratusan massa simpatisan Rizik Syihab Kota Tangerang, Banten mendapat penghadangan aparat Polres Metro Tangerang Kota di Balai Kota Tangerang saat hendak menggelar aksi demonstrasi di Mapolrestro pada Rabu siang. Massa menuntut Polda Metro Jaya membebaskan Rizik Syihab dan mengusut tuntas kematian 6 laskar FPI. Massa dilarang menggelar aksi demonstrasi sehingga diminta untuk membubarkan diri. Massa yang dipukul mundur akhirnya menggelar aksi di depan kantor MUI Kota Tangerang. Salah seorang pendemo, Habib Hussein, mengatakan aksi ini meminta pembebasan Rizik Syihab dan pengusutan tuntas tewasnya 6 pengawal Rizik Syihab. Massa simpatisan Rizik Syihab ini memilih membubarkan diri secara tertib. Mereka akan kembali menggelar aksi Jumat besok di Istana Negara Jakarta. Sebab kita umat Islam ini, kita di Indonesia ini negara hukum. Negara hukum, jadi coba dengan hati yang jernih, akal yang sehat, betul-betul dijalankan secara adil. Bapak Kapolri, tapi beliau sedang ada di luar kantor, kemudian kami pokoknya ingin ketemu siapapun wakilnya, kemudian dibawa ke Divisi Humas. Kepala Divisi Humas pun juga sedang pergi, sehingga tadi kita terima di stafnya. Yang akan kita sampaikan itu apa? Silahkan dibaca. Kepada Kepala Kepolisian Negara kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami sebagai anak bangsa sangat prihatin atas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya pasca kepulangan Habib Muhammad Rizik Syihab atau HRS. HRS semestinya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Sangat disayangkan yang terjadi adalah sebaliknya, timbul kegaduhan secara meluas dan berkepanjangan. Tampaknya hal ini disebabkan oleh berkelanjutan keterkejutan pemerintah melihat langsung jutaan orang simpatisan penerima HRS datang dari berbagai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia menyambut kepulangannya ke tanah air. Sesungguhnya, jika pemerintah bertikad baik, mampu membuka diri dan membangun dialog secara ikhlas, maka diyakini situasi dan kondisi kehidupan sosial politik akan menjadi lebih baik. Kegaduhan yang terjadi dan terhambatnya saluran dialog semakin memperlebar jarak antara pemerintah dengan pendukung HRS. Kondisi demikian tidak bisa dianggap remeh, sebab berpotensi melemahkan persatuan dan kohesi nasional. Terlebih lagi dengan terjadinya penembakan di luar hukum terhadap ke-6 laskar FPI semakin memperparah stabilitas nasional. Patut diduga telah terjadi kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme. Terdapat petunjuk adanya penculikan dan penganiayaan. Ke-6 laskar FPI tersebut bertugas mengawal imam yang mereka cintai beserta keluarga mereka untuk kepentingan beribadah dan sejatinya turut serta dalam pengajian subuh keluarga. Dengan demikian, kami yakin mereka gugur sebagai syuhada. Dalam hal ini kami menilai seluruh sila Pancasila telah diabaikan oleh oknum-oknum kepolisian. Tindakan tidak berperi kemanusiaan yang menyelenyapkan nyawa anak-anak muda secara brutal tidak dapat dibenarkan dan tidak ada alasan penghapus pidana. Kami sangat khawatir akan terpecahnya bangsa Indonesia menjadi dua kubu yang saling berhadap-hadapan sebagai resultan terbunuhnya 6 orang laskar FPI dan perkara kerumunan yang berujung ditahannya HRS. Tidak dapat dipungkiri, pihak kepolisian terus-menerus mengklaim kebenaran, di sisi lain pihak FPI serta pendukungnya selalu dipojokkan dan diposisikan sebagai pihak yang salah. Untuk meredakan situasi yang semakin panas dan tidak kondusif, serta demi tegaknya hukum dan keadilan, maka dengan ini kami menuntut: pertama, kepolisian segera melepaskan HRS dari tahanan. Dan sebagai gantinya, kami yang tercantum di bawah ini siap menjadi penjamin. Kedua, segera dibentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang independen
bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun, guna mengusut tuntas kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme atas terbunuhnya 6 orang Laskar FPI. Yang ketiga, mengajak seluruh anak bangsa untuk terus mengawasi, mengawal, dan ikut mengadvokasi secara intens seluruh proses penuntasan tragedi kemanusiaan tersebut. Akhirnya sebagai penutup perlu kami ingatkan bahwa tindakan pembiaran, rekayasa, dan penggelapan atas proses penuntasan tragedi kemanusiaan ini sangat berpotensi memicu kemarahan rakyat, sehingga dapat menimbulkan huru-hara dan perlawanan sosial yang meluas. Kami, anak-anak bangsa, pertama Dr. Muhammad Amin Rais, kedua Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi, ketiga Dr. Abdullah Heha Mahua, keempat Dr. Kiai Haji Dr. Tengku Zulkarnain, kelima Dr. Abdul Khair, keenam Dr. Buhari Muslim, 7 Neno Arisman, ke-8 Kiai Haji Ansufri Sambo, 9 Dr. Samsul Balda, 10 Marwan Batubara, ke-11 Dr. Nurdiati Akma. Sekian. Laporan tuntutan ini sudah dimasukkan hari ini, Pak? Ini ya, sudah tadi kan sudah akan dijelaskan. datang lagi, Pak, setelah Pak Kapolri tidak ada dan Pak Kadifhumas tidak ada. Akan datang ke Mabes Polri lagi, Bapak Ganting? Tidak ada ya. Tidak. Pak, berarti yang untuk 11 nama ini siap jadi penjamin kalau nanti kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan. Jenazah Laskar LPI itu gak sih Pak sebenarnya itu? Banyak pandangan kalau soal hukum soal begitu. Pada di KUHAP itu kan diaturnya macam-macam, satu macam tapi tafsirnya macam-macam. Kalau atas nama dan perintah kepentingan pro justisia, ya atas nama hukum lah bisa melakukan tindakan apapun. Ada juga yang menafsirkan harus seizin keluarga. Jadi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, ulama-ulama, tokoh-tokoh itu ada dasar pijakannya. Baik itu dasar undang-undang dasar, hukum nasional, hukum internasional maupun juga deklarasi Kairo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam deklarasi Human Rights tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu kami datang ke Komnas HAM, alhamdulillah sudah diterima dengan baik, dan kita juga menuntut untuk supaya dilakukan atau dibuat tim gabungan ya pencari fakta bagaimana segala macam bentuk intimidasi, kriminalisasi bahkan teror itu untuk diungkap, baik pelaku yang langsung atau aparat yang langsung maupun yang perencananya, bahkan pelaku intelektualnya dari semua strata sampai ke atas. Kali ini kami di Komnas HAM dapat merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Kita satu bahasa dalam melihat persoalan bangsa saat ini. Kami melihat ada urgensi memang untuk pembentukan tim gabungan mencari fakta. Dan kalau saja ini ada resistensi lagi dari pihak-pihak terkait, maka tidak menutup kemungkinan sesuai dengan asas-asas Dewan Keamanan PBB dan prinsip-prinsip Statuta Roma, terdapat peluang yang seluas-luasnya untuk membawa mekanisme ini ke mekanisme internasional. Ms. Joan E. Donoghue, Mr. Kirill Kevorkian and Mr. Patrick Lipton Robinson have been elected to the International Court of Justice for a term of office of 9 years, beginning on 6 February. Supporters
supporters of a hardline Muslim cleric have been killed in a police shootout near Jakarta. The cleric in question, Razik Shihab, was due to appear at a police station near the Indonesian capital. He was to be interrogated following a violation of COVID-19 restrictions last month. The shootout happened at midnight on a highway around 50 kilometers from Jakarta. Kasus 6 laskar FPI ditembak mati polisi harus dibawa ke Mahkamah Internasional. Fenomena terbunuhnya 6 anggota FPI. Ya kan, katanya konon kabarnya 2 terbunuh di jalan tol kilometer sekitar 50 dan 4 ya dikatakan diculik atau ditembak di tempat misterius. Adalah pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Itu tanggung jawab kepolisian dan presiden selanggurnya. Dan sangat melanggar konvenan HAM internasional. Dan dapat dibawa ke Mahkamah Internasional untuk dipermasalahkan.